Hey yo, what's up gengs? Ketemu lagi dengan gue Komo Riki dikatakan putus. Hari ini gue sama Komo udah ada di jalan nih di satu komplek dan kita udah mau langsung ketemu sama klien kita yang namanya Susi. Gengs, dan kita juga emang sengaja banget untuk mengatur pertemuan sama dia nih di rumahnya dia biar enak juga ngobrolnya gitu. Biar lebih tenang gitu ngobrolnya. Itu kayaknya timnya kita udah ada di depan sana deh Pak. Langsung aja Pak. Dan setelah kita sampai di depan rumahnya dia, gue langsung berkonfirmasi sama si Farlos dan langsung pengen untuk ketemuan sama Susi. Ya tunggu sebentar. Dia udah tahu. Udah, gue udah ngatur pertemuan kok. Pas kita lagi nungguin si Susi ini keluar, tiba-tiba keluarlah seorang. Halo, Permisi. Halo. Iya, Kita Ibu mau ketemu. boleh ketemu dengan Susi. Oh iya, saya sendiri. Tapi ternyata semua orang pada saat itu kaget banget, gengs. Kagetnya itu ternyata orang yang kita sangka nyokapnya Susi itu adalah Susinya sendiri. Kita emang menerima email dari yang namanya Susi. Iya, saya sendiri. Nggak mau, tapi fotonya beda gitu loh. Dan Oh iya, itu foto saya waktu masih muda, Mbak. gua sama Gigi pun kebingungan di sini karena biasanya yang kita bantu itu adalah orang yang punya masalah dengan pacarnya, bukan dengan suaminya atau mantan suaminya. Tapi akhirnya Tante Susi ini pun langsung menyuruh kita masuk ke dalam rumahnya karena ada sesuatu yang pengen dia jelasin. Kita dari tim Kata Kamu Putus Trans TV dan di sini kita emang membantu kasus-kasus atau permasalahan orang-orang yang punya masalah dengan pacarnya. Iya, gitu. betul. Dan Saya lihat di TV-TV itu, Mas. Iya udah, dan rata-rata emang kliennya kita atau orang yang kita bantu itu Biasanya emang remaja sih, Nah, Tante. iya. Sekarang kita bingung makanya di situ mungkin ya kita nggak bisa untuk membantu tante gitu karena di sini mungkin permasalahannya juga udah beda dengan permasalahan yang udah biasa kita tangani. belum gitu. berpengalaman sejauh Nah, itu kita ya. Oh iya, sebelumnya saya minta maaf kalau memang disangkanya buat saya, sebenarnya bukan buat saya, Mas. Buat anak saya. Ternyata dia adalah mama yang ngelapor masalah dari anaknya, gengs. Nah kalau boleh tahu, nih anaknya tante ini juga udah tahu kalau tante ini emang minta tolong sama tim Kata Kamu Putus. Sebelumnya belum tahu, Mas. Anaknya tante ini namanya siapa, Maaf? Vera. Vera. Iya. Oh namanya Vera. Nah kalau boleh tahu, tante tahu nggak permasalahan si Vera ini sama cowoknya seperti apa? Anak tante ini, Vera ini orangnya sangat-sangat nggak terbuka ya sama orang tua gitu. Tapi tante tahu dia punya pacar gitu. Seminggu ini tuh dia mengurung diri di kamar. Tante pernah tanya waktu makan bareng segala macam, ada apa nak gitu. Dia nggak mau jawab, langsung masuk ke kamar. Oke, tapi menurut tante dia bakalan mau dibantu sama kita atau enggak? Karena di sini kan tante bilang kok dia orangnya pendiam dan pemalu. Ini ada banyak kamera banget di sini gitu loh. Tapi dicoba dulu deh ya. Kita pun akhirnya di sana langsung dipertemukan dengan Vera ini. Dan Vera ini tadinya juga kaget banget kenapa ada tim Kata Kamu Putus di rumahnya dia. Tapi kita mencoba untuk memberikan pengertian sama dia dan juga menjelasin semuanya sama dia. Kalau masuk kedatangan kita di sini itu adalah karena email yang dikirim oleh nyokapnya. Kamu tuh murung terus, mama nggak tahu permasalahannya apa, dan kamu nggak mau cerita sama mama. Siapa tahu Mas Komo sama Mbak Giginya bisa bantu. Dan dia tetap bilang sama kita kalau dia tidak punya masalah dengan pacarnya. Kita terus mencoba memberikan nasihat sama dia sampai akhirnya Vera ini bercerita sama kita dan juga nyokapnya. Ya sebenarnya sih gini, jadi aku tuh ada cowok di sosmed. Nah cowok ini minta ketemuan. Jadi aku tuh beberapa akhir-akhir ini kan udah deket sama dia. Cuman deketnya nggak pernah ketemu. Jadi tuh kayak cuma chatting-chatting gitu di sosmed gitu. Tiba-tiba dia minta ketemu. Ya aku nggak berani ketemunya. Sedangkan aku kan belum pacaran. Jadinya aku minta tolong sama sahabat aku tuh buat ngaku jadi aku. Cowok itu mengajak si Vera ini untuk ketemuan langsung. Veranya minder, geng. Kita dengan seorang cowok di media sosial dan lu pun juga namanya siapa? Gema. Namanya Gema. Oke, terus
Jadi aku minta tolong sama Lani, aku bilang tolong pura-pura jadi aku dulu, ketemu sama dia orangnya gimana. Nah ternyata aku udah bikin perjanjian kalau tiap dia jalan atau ketemu harus sepengetahuan aku kan. Oke, gitu. nah biasanya itu tuh dibilang sama lu dan lu nya juga diajak kalau mereka lagi ketemu sama... Iya pernah sih makan, paling makan ke mall udah. Cuman akhir-akhir ini aku nggak tahu kenapa dia tuh kayak agak menghindar gitu dari aku. Vera ini takut kalau ternyata gebetan di sosmednya ini baper beneran geng sama sahabatnya. Dan menurut gue pribadi ini salahnya Vera juga karena seharusnya dia bisa jujur dan dia bisa berani. Lu udah punya keberanian belum untuk bilang sama Gemma kalau lu adalah Vera yang dia kenal di media sosial? Ya udah nanti aku coba buat jujur sama dia kalau aku Vera. Permasalahannya emang complicated banget, gengs. Vera pun juga udah menyadari akan kesalahannya. Dan dia juga bilang sama kita kalau sekarang dia sudah punya percaya diri yang tinggi untuk ketemu sama Gemma dan pengen ngomong langsung sama Gemma kalau Vera yang selama ini dia kenal melalui sosial media itu adalah dia. Dimana kita bisa menemui si Gemma kalau enggak si Lani ini temannya lo. Jadi biar aku cek dulu deh ya. Oke, ya udah coba cari informasi kalau enggak tanya sama teman-teman lo, Lani ini lagi ada di mana sekarang. Abis itu si Vera ini izin untuk ngecek sosial medianya. Biasanya katanya karena katanya Gemma ini suka check in di salah satu sosial media dan dia saat itu pengen ngecek dulu kira-kira mereka ada di mana untuk memulai pengintaian kita. Gimana lu ada dapat informasi nggak dia? Mereka Si lagi- Lani atau si Gemma ini lagi ada di mana? Iya mereka berdua lagi ada di biliar. Mereka berdua ini lagi ketemu Jalan sekarang. lagi, iya. Lu taunya dari mana? Dari gamanya itu posting lagi. Oh, agamanya posting di media sosial. Di biliar. Nah, lu Iya, tahu lagi nggak ada di biliar. dia main biliar ini di Tahu mana? sih. Oke, kalau emang lu mau dibantu sama kita ya kita langsung menuju ke situ, kita akan intai mereka berdua. Ya. Aku ngambil tas dulu ya kak. Oke, ya udah kalau gitu. Maka di sini karena emang si Veranya juga tahu di mana posisi tempat biliar itu, kita dari tim Kata Kamu Putus pun langsung pamitan sama nyokapnya si Vera dan mengajak Vera ini untuk masuk ke dalam mobil tim Kata Kamu Putus dan menuju ke tempat biliar itu. Ingat tadinya kamu tahu kalau mereka ini emang lagi di biliar. Emang mereka ini yang kamu tahu sering ngabisin waktu berdua di biliar? Enggak, paling nge-mall, makan, gitu aja. Oke, nah kalau misalnya pada saat lu jalan bertiga sama mereka, itu biasanya main biliar juga atau gimana? Enggak, baru sekarang aku tahu dia ngekos mau biliar. Jadi kan Lani, dia bisa main biliar, jadi aku tahu. Cuman kalau rumahnya nggak bisa main biliar. Oke. Lani. Pak, itu timnya kita di depan sana Pak, cari parkiran Pak, ayo Pak, maju Pak. Indra, monitor Indra. Dan gua bilang sama Indra kalau gua akan turun langsung dari mobil dan melakukan pengintaian langsung bersama Vera dan juga Gigi. Gue, Komo, dan Vera udah berada di tempat biliar dan kita udah mindik-mindik juga di salah satu tembok gitu. Dan akhirnya kita menemukan sosok Lani dan Gemma. Itu sahabat lo itu? Itu Lani atau orang palsu? Mereka kelihatan asik banget lagi main biliar berdua dan mereka kelihatan benar-benar akrab banget dan kalau gue bisa bilang kayaknya mereka ini punya satu hubungan khusus, geng. Ini kalau yang gue lihat sih mereka ini makanya emang akrab banget gitu dan deket banget. Sebentar, selama ini emang lo tahu nggak mereka seakrab ini tuh lo tahu nggak sih? Nggak tahu. Jadi lo baru tahu nih sekarang. Gila, gue sih kesel liat kayak gini. Melihat kedekatan antara si Lani dengan si Gemma ini, si Vera ini kesel banget, geng. Dia sudah mengira kalau Lani-nya ini sudah benar-benar baper terhadap Gemma. Oke, sekarang coba lu telepon dia, terus ya lu pancing aja deh gitu. Dia ngangkat telepon lu atau enggak? Coba lu telepon dia. Telepon lu sengaja nggak diangkat sama dia. Apa? Oke, iya. Berarti di sini dia emang kayak udah nggak menghiraukan lu lagi gitu loh. Menurut gue kalau misalnya memang lagi nggak menyembunyikan sesuatu harusnya diangkat aja dong. Oh ya sayang, Ya saya puisi yang waktu itu kamu kirim ke aku udah jadiin lagu loh buat kamu. puisi. Ya kamu inget kan? Puisi yang waktu itu loh. Puisi yang mana saya? Nih, dia baru aja bikin lagu dari puisi.
Tapi di sini si Vera palsu ini jadi kebingungan puisi apa yang dimaksud oleh si Gemma. Aku yang bikin puisinya. Aku nggak pernah cerita kalau sama Lani aku tuh bikinin puisi. Lani atau Vera palsu ini pun menjadi kebingungan menjawab apa yang diomongin oleh Gemma. Iya terang aja si Lani gelagapan, orang dia nggak tahu soal puisi itu. Iya. Oh iya, emang gimana puisinya? Aku lupa. Si Lani akhirnya ngakuin itu puisinya dia. Iya karena emang yang gimana gitu. Sebenarnya kan yang bikin puisi itu adalah elu kan. Berarti emang ada maksud dong, maksudnya ngapain juga dia ngakuin gitu. Kan dia emang lagi pura-pura jadi Vera. Mungkin dia. Aku puisiin lagi deh. Oke, aku mau dengar. Kamu tuh menurut aku seperti berlian ya. Oh my god. Indah dipandang Oh. dan indah juga untuk dimiliki. Oh, so sweet banget sih. Dan gak lama kemudian kita ngedenger si Gemma sama si Lani ini ngomongin soal Kita kan udah 1 bulan pacaran. Kamu mau ngerayain anniversary-nya?